Qabla an aqulu salam, Assalamualaikum ya ahi ya ukhti, Assalamualaikum ya akhwat ya ikhwani, Atamasya ila Baghdad wala tansa ihmilu arribat, idza kuntum ummat Muhammad ajibu salam bin nasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah retorika dan khitobah Bapak Muhammad Farhan. Al-Mukarram yang saya hormati pula teman-temanku yang senasib dan seperjuangan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma. Saniyan salatuhu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna milad duluna ila nur au ila siratal mustaqim siratullahi rabbil alamin. Na'am fi hadhal fursati thayyibah uridu an khutbata amamakum anil, karena keragaman bangsa ini adalah rahmat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-ayat. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling dekat di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas sudah diketahui bahwasanya Allah menciptakan antara kaum Hawa dan kaum Adam untuk saling mengenal, untuk saling berpasangan, saling bersuku-suku, saling berbangsa-bangsa, yang bertujuan agar mereka saling kenal mengenal dan saling mengetahui apa itu perbedaan. Perbedaan tersebutlah yang membuat kehidupan kita menjadi warna-warni. Bayangkan saja, jika misalkan di dunia ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bersuku Jawa, beradat istiadat Jawa, pasti kehidupan kita akan merasa bosan. Betul apa betul? Sedangkan Allah telah memberikan warna-warni kehidupan seperti perbedaan keanekaragaman bangsa ini, yaitu dari adat istiadatnya, dari berbangsa-bangsa, dari bersuku-suku, dan lain sebagainya. Dan bayangkan saja, jika di dunia ini hanya berbicara dengan satu bahasa saja, kemudian profesinya sama semua. Bayangkan saja, betapa bosannya kita melihat semua itu. Yang ada, kita akan merasakan kebosanan yang massal. Kemudian kita bisa melihat pada sejarahnya Nabi SAW ketika Rasulullah memimpin di zaman khalifah, di zaman Zahiliyah. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW memimpin sebuah kaum yang berbeda-beda, dari kaum Bani Israel, kaum Bani Quraisy, dan lain sebagainya. Tetapi di saat itulah tidak ada namanya konflik, karena Rasulullah memimpin dengan sangat bijaksana, sangat arif, sangat adil. Namun jika kita melihat di dunia ini, melihat di negara kita ini saja, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai keterusan yang bermasalah. Di negara ini
banyak sekali perbedaan. Seperti contohnya agama. Agama di Indonesia ini ada 6, teman-teman. Yang pertama yaitu agama Islam, mayoritas Islam di Indonesia. Kemudian agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik atau masih masuk di Kristen. Kemudian agama Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Masih juga ada perbedaan dalam Islam. Ada Islam NU, Muhammadiyah, dan juga LDII, dan juga masih banyak lain sebagainya. Terus ada juga di perbedaan Kristen, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kewarna-warni kehidupan kepada kita berupa perbedaan agar kita mengetahui apa artinya toleransi. Karena toleransi itu juga merupakan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kemudian kita melihat banyak sekali perbedaan terhadap diri kita. Ada yang rambutnya keriting, lurus, ikal, bergelombang. Kemudian juga ada kulitnya yang warnanya hitam seperti saya. Kemudian ada kulitnya warnanya putih. Kemudian juga ada yang suku Sunda, suku Jawa. Banyak sekali perbedaan di kehidupan kita. Akan tetapi kita juga harus kembali lagi kepada toleransi itu. Mengapa? Karena bayangkan saja jika misalkan kita melihat kehidupan ini berwarna putih, maksudnya berkulit putih semua, berambut lurus, cantik, pasti ada bosan. Kenapa? Yang dilihat kecantikan neto ay. Padahal di dunia ini kita juga tahu bahwasanya Allah tuh sudah menentukan masing-masing pada diri manusia. Ada yang bersifat ini, bersifat itu, ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian kita hilangkan semua keburukan. Pasti kita tidak akan tahu keburukan yang seperti mana. Hanya saja kebaikan yang kita dapat. Orang biasanya melihat yang baik saja dah, yang kayak gini. Padahal sebenarnya menjadi jahat itu perlu belajar loh. Menjadi nakal itu juga perlu proses. Bukan di sini kita mengajarkan untuk berbuat jahat, bukan. Tetapi sebenarnya berbuat jahat, berbuat nakal itu juga mereka ada pembelajarannya. Ada bagaimana sih orang berbuat nakal. Itu pasti ada. Kemudian balik lagi kepada keanekaragaman bangsa ini adalah rahmat. Mengapa disebutkan rahmat? Karena bahwasanya Allah telah berfirman pada surat yang tadi, Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menciptakan manusia dan laki-laki, manusia perempuan dan manusia laki-laki untuk saling kenal mengenal, yang nantinya akan berpasang-pasangan. Jika misalkan di dunia ini hanya laki-laki saja, tidak ada perempuannya, bagaimana? Pasti kita akan merasakan bosan. Yang adanya adalah gay. Orang sekarang aja kita lihat banyak laki-laki perempuan, malah kebanyakan ada yang gay, ada yang lesbi. Na'udzubillahi min dzalik. Di negara ini banyak banget perbedaan. Akan tapi mengapa kok muncul konflik-konflik? Mengapa kok banyak muncul permusuhan? Padahal kita sudah ditanamkan rasa toleransi. Apalagi di Indonesia, mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Ada juga namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah. Tapi di antara kedua golongan itu pasti juga terjadinya pericuhan, terjadinya konflik-konflik. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran diri untuk menanamkan toleransi. Padahal kita sudah diajarkan, kita sudah ditanamkan dari sejak kecil yang beranggapan seperti inilah. Oh, agama NU tuh seperti ini. Agama Muhammadiyah loh seperti ini, dan seperti itu. Padahal tidak boleh ya seperti itu. Karena mengapa? Karena anutan itu udah ada pada keyakinan kita. Kita harus saling menghargai apa keyakinan orang tersebut. Kemudian, kenapa kok di zaman Rasulullah tidak ada pertengkaran ya? Walaupun ada pertengkaran tetapi tidak sericu di
Indonesia. Kenapa? Karena pemimpinnya, kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bijaksana, kepemimpinan yang adil, itu yang membuat sebuah kaumnya itu akan menjadi tentram, akan menjadi nyaman, akan menjadi makmur. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Baihaq yang berbunyi, al-ikhtilafu hiya rahmah, yang artinya perbedaan umatku adalah rahmat. Telah disampaikan sama Rasulullah seperti itu. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ditauladankan, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan itu tidak menjadi konflik, tidak menjadi isu. Bahkan menjadi ajang untuk kita berbagi nikmat, berbagi rahmat terhadap perbedaan. Seperti kita mempunyai kerabat Kristen yang sekarang sedang merayakan Natal, maka kita sebagai umat muslim adalah menghormati, menghargai acara mereka. Menghargai acara hari besar mereka. Bukan malah kita merecehkan. Yumkin hada faqat minni, syukran lakum, ila liqa. Burung cendrawasih dari Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.